Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Roh Kudus, Engkau ada di tempat ini, Engkau mengurapi setiap hati. Karena itu kalau ada amarah, kebencian, kepahitan, dosa apapun yang hari ini kami masih simpan, kenajisan, percabulan, kami mau buang itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan hidup kami menjadi tanah yang layak untuk ditaburi oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang mulia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus mencari Tuhan. Hari-hari ini tidak ada lain yang harus kita lakukan selain lebih giat lagi untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena dunia ini juga sedang berusaha untuk menyeret kita agar iman kita menjadi lemah. Tapi orang-orang yang mencari dan menantikan Tuhan, mereka mendapat kekuatan yang baru. Katakan, tantangan akan semakin berat, keadaan akan semakin berat, tetapi ketika kita punya Tuhan yang hebat, maka Dia yang memberikan kita kekuatan. Iya, saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan, kitab Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani 12 mulai ayat yang ke-18. Kalau kita lihat di sana judulnya adalah tanggung jawab yang berat, ya. Tanggung jawab yang berat. Ya, judul perikopnya di sana adalah tanggung jawab yang berat. Kita baca dulu ayat 18 secara bergantian. Saya baca ayat 18, saudara selanjutnya ya cuma sampai di ayat yang terakhir, yaitu ayat 29. Firman Tuhan berkata, tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai. Ayat 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. 23, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemersikat yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Ayat 26, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27, ungkapan satu kali lagi menuju pada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Baca sama-sama ayat 28 dan 29.
Karena jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncang, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. 29, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, ayat ini dengan jelas berkata, kita ini tidak lagi datang kepada gunung yang dapat disentuh dan kepada api yang menyala, ya, kepada kekelaman, kegelapan angin. Bahkan kita ini tidak datang kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Kita tahu sejarahnya ketika Musa disuruh oleh Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kita semua sudah belajar, awal mula dari Israel itu adalah Yakub, Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, lalu Yakub memiliki anak yang disebut 12 suku Israel. Kemudian ketika satu orang anaknya dibuang, yaitu Yusuf, terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Yusuf berada di Mesir karena dibuang oleh saudara-saudaranya. Lalu akhirnya Yusuf membawa semua keluarganya datang ke Mesir. Dia menolong mereka. Di Mesir, Israel dari 12 suku berkembang biak menjadi bangsa yang besar. Bahkan mereka diberkati Tuhan. Orang Mesir pun iri hati. Lalu akhirnya mereka disuruh kerja paksa, diperbudak, diperhamba. Di tengah keadaan yang tidak enak itu, Tuhan mengutus Musa untuk membawa bangsa ini keluar. Karena Tuhan mendengar teriakan mereka ketika mereka berseru. Lalu mereka dibawa, saudara, penuh dengan sungut-sungut. Bangsa ini memberontak, mereka berdosa. Akhirnya Tuhan pun menyatakan diri lewat berbagai-bagai cara kepada bangsa ini. Ya, lewat api Tuhan menyatakan diri, lewat gemuruh, lewat semak yang menyala, lewat suara yang menggelegar, ya, lewat sangkakala. Tetapi ketika Tuhan menyatakan diri dalam bentuk-bentuk yang menakutkan ini, bangsa ini menjadi sangat ketakutan. Mereka memilih biar aja Musa yang pergi karena kami takut. Bukan cuma mereka yang takut, Musa pun ketakutan. Sehingga ketika itu ayat ini bahkan berkata, bahkan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Gambaran tentang Allah di perjanjian lama adalah sosok yang begitu menakutkan. Ketika dia hadir dalam kekudusan, tidak ada orang boleh mendekat. Bahkan semua yang tidak kudus mati disambar di hadapannya. Tetapi di zaman perjanjian baru, ketika Tuhan akhirnya memperbarui, dia datang dalam rupa manusia, yaitu Yesus. Dia datang membawa kasih karunia. Kita tidak lagi datang kepada api yang menghanguskan. Kita tidak lagi datang kepada gemuruh yang bisa membunuh kita kapanpun. Tetapi kita datang, di sini dikatakan, saudara, kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Hari ini kita beribadah, kita datang di dalam nama Yesus, bukan lagi kepada api yang menyala yang membuat orang Israel menjadi takut. Hari ini kita semua bisa melayani Tuhan. Tetapi ingat, bukan berarti karena Kristus datang membawa kasih karunia sehingga kita juga bebas hidup semau-maunya kita. Kalau kita membaca di sana dikatakan tanggung jawab yang berat.
Justru karena Tuhan datang membawa kasih karunia, kita harus sungguh-sungguh menghormati itu. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita hidup di dunia ini. Kalau zaman dulu saudara, orang itu habis bersinah dia nggak berani melayani, ya mereka nggak berani. Kenapa? Bisa mati langsung terbakar dalam kekudusan Tuhan. Kalau sekarang orang habis bersinah, dia homoseksual, dia mau ngapain, dia bisa naik turun mimbar. Ya, kenapa? Karena Allah bukan lagi api yang menghanguskan. Kita ada di zaman kasih karunia. Tetapi jangan lupa ada sebuah tanggung jawab yang berat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kristus telah mati bagi kita. Karena itu, mari kita menghormati kasih karunia Allah. Ya, bahkan ada banyak bapak-bapak yang berselingkuh datang saudara, dan dia bilang sama istrinya, buktinya saya berselingkuh, usaha saya tetap diberkati. Buktinya saya aman-aman aja tuh, Tuhan tidak menghukum saya nggak mati kecelakaan, saya nggak begini. Memang saudara, bahkan kita melihat orang-orang yang hidup di dalam dosa hari-hari ini seolah-olah aman hidup mereka, seolah-olah nyaman hidup mereka. Tapi hati-hati, firman Tuhan berkata, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Ada sebuah tanggung jawab yang berat yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini dikatakan saudara, ya, ayat 25, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang berfirman, menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kita nggak langsung dihukum sekarang, kita nggak langsung mati sekarang. Kita hidup dalam dosa, kita jatuh bangun, rasanya kita aman saudara. Tapi firman ini berkata, jagalah, jangan sampai engkau menolak ya Dia yang menyampaikan firman, Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, ya tidak luput dari penghukuman, apalagi kita berpaling dari Allah Bapa yang ada di sorga. Hari ini kita semua mendengarkan firman Tuhan, tapi banyak orang yang hanya mendengar dan mereka tidak mau melakukan. Itu artinya engkau menolak firman Tuhan. Bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan? Itu yang Tuhan lihat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan saudara. Ketika engkau mendengarkan firman, ketika engkau membaca firman, mari kita sungguh-sungguh mau berusaha untuk melakukan. Mari kita sungguh-sungguh untuk berusaha berkata, yes Tuhan, aku mau melakukan firman ini. Karena goal dari seorang Kristen itu adalah bukan ketika engkau rajin masuk gereja, bukan ketika engkau melayani di atas mimbar, bukan itu goal dari kekristenan. Apa goal dari kekristenan? Waktu hidupmu berubah karena engkau melakukan firman. Kita mau lompat-lompat juga nyanyi di gereja, kalau hidupmu nggak berubah percuma saudara. Kalau kita lihat Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata begini di sana. Ibrani 12 ayat yang ke-1. Di sana firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat ini berkata, di sekeliling kita ini kita memiliki banyak saksi, bagaikan awan saksi hidup kita. Mungkin saudara bertanya, siapa saksi kita Bu? Yang pertama, mata Tuhan. Karena Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat, untuk memberikan kepada mereka hukuman atau imbalan yang setimpal dengan perbuatan mereka. Belum sekarang ya, kita masih dicatat semua pelanggaran kita. Yang pertama, saksi kita adalah mata Tuhan. Yang kedua, saksi kita siapa? Yang kelihatan lah manusia. Kita memiliki saksi, yaitu manusia.
Di dalam rumah istri, saksimu itu suami. Ya, suami saksimu itu istri, anak-anak. Keluar dari rumah ada tetangga yang menjadi saksi kita. Di gereja ada jemaat yang menjadi saksi kita. Kita semua saling bersaksi tentang hidup kita masing-masing. Makanya ada yang bilang, itu ya Bu, bolak-balik rajin ke gereja, tapi kelakuannya suka nipu, suka nyolong. Nah, ini karena ada saksi. Yang berikutnya, saksi yang tidak terlihat itu ada malaikat yang seperti awan mengelilingi kita. Yang berikutnya yang tidak kalah saksi hidup kita itu siapa? Setan. Setan bisa lihat kita walaupun kita tidak bisa lihat setan. Kita semua ada di dalam gelanggang pertandingan, tetapi ada hal-hal yang akan menghalangi kita bertanding dengan tekun sampai pada garis akhir. Itu apa? Beban dan dosa. Kita ini sudah datang kepada gunung kudusnya Tuhan. Kita sudah datang di kota kudusnya Allah, Yerusalem, Sion, kota kudus Allah. Kita sudah datang kepada darah pemercikan perjanjian baru, yaitu darah Yesus. Tetapi ingat saudara, jagalah, kata firman Tuhan, jagalah. Memang kita sudah tidak datang pada api yang langsung membunuh kita ketika kita berdosa, tapi justru karena itu jaga baik-baik. Jangan sampai ada di antara kamu, firman ini berkata, yang menolak Dia yang berfirman. Waktu engkau mendengarkan firman, tangkap firman Tuhan. Karena goal dari kekristenan kita adalah ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Engkau mendengarkan firman, engkau pulang hidupmu berubah. Setan takut dengan kita. Kenapa? Karena ada perubahan. Ya, ada hidup yang diubahkan, ada kekudusan Tuhan. Kita menyembah Allah yang kudus, karena itu kita juga harus kudus. Jangan sampai kita menyembah Tuhan yang kudus tapi hidup kita dipermainkan sama setan. Saya takutnya nanti kalau dilihat bukan cuma diganduli di kaki, di tangan, di kepala, semua ada setannya. Nah, ini kan bahaya saudara. Kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita kuasa dan niat dari hati. Aku mau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar. Saya mau menjadi pelaku firman. Dikatakan di sana, ya, jaga supaya kita ini jangan menolak Dia Tuhan yang sudah berfirman. Apalagi jika kita berpaling dari Allah yang berfirman, berbicara dari sorga bagi kita. Rasanya sepele kalau orang itu tidak melakukan firman, bagi kita itu sepele. Tetapi di hadapan Tuhan itu sama dengan engkau menolak Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang hanya mendengarkan firman dan tidak melakukan, dia itu seumpama seorang yang mengamat-amati mukanya di depan kaca, lalu dia pergi dan dia lupa bagaimana wajahnya. Orang yang seperti ini itu bukan cuma menipu orang lain, tapi dia menipu dirinya sendiri. Bagaimana mungkin seseorang bisa menipu diri? Nggak mungkin kita bisa tipu diri kita. Diri kita lah yang paling tahu. Jadi dengan kata lain, kalau orang menipu dirinya sendiri, itu kebangetan, di atasnya kebangetan. Saudara, mari kita sadari bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita hari-hari ini. Mari di waktu-waktu yang mendekat, di waktu-waktu di hari-hari Tuhan yang mendekat, kita ini semakin giat. Ayat ini berkata, waktu itu, ayat 26, suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, tetapi langit juga. Ungkapan satu kali lagi itu menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Kita ini sedang dipersiapkan menjadi umat yang tidak tergoncangkan, dan setiap goncangan Tuhan akan izinkan terjadi. Untuk apa? Membuktikan kemurnian iman kita. Kita punya Tuhan yang pegang kendali. Kita melewati masa goncangan yang berat, dan Tuhan bilang satu kali lagi Dia akan menggoncang bukan hanya bumi saja, tapi langit juga.
Dulu banyak orang yang berkata, para peneliti itu bilang, ya ini bumi diprediksi akan hancur. Jadi para orang pintar mulai mencari tempat tinggal baru, salah satunya di bulan. Diselidiki, bulan bisa hidup nggak? Oh bisa, ada nitrogennya. Akhirnya mereka mulai nanam, tomat bisa berbuah di bulan. Lalu mereka itu mencoba mengembangkan kehidupan di sana. Kenapa saudara? Tujuannya adalah supaya kalau bumi ini hancur, ya rame-rame manusia bisa pindah ke bulan, cari planet baru. Ya, dan akhirnya dicarilah pasangan-pasangan muda waktu itu yang mau untuk dikirim ke bulan. Pasangan muda, ya tapi syaratnya cuma tiket berangkat, tidak ada tiket pulang. Kalau mau daftar silahkan. Ya, dengan tujuan mereka mau mencoba manusia itu bisa hidup nggak di sana. Ya, karena mereka bilang kalau bumi ini hancur, ya kan bulan tidak hancur. Padahal firman Tuhan bilang semua akan hancur secara demikian. Tata surya, semua planet-planet itu akan hancur. Saya juga bingung kalau akhirnya benar manusia bisa hidup di bulan, tinggal di sana. Ya, nanti doa Bapa kami dirubah ya. Datanglah kerajaanmu di bulan seperti di surga, bukan di bumi. Tapi saudara, ya ternyata manusia tidak cukup pinter. Ya, mereka mencari kehidupan yang lain. Akan digoncang, bukan hanya bumi, tetapi langit juga, kata firman Tuhan. Berarti semua yang ada di langit juga tergoncang. Nah, ini dilakukan Tuhan supaya apa? Tertinggal satu umat yang tidak tergoncangkan. Nah, firman ini berkata, kalau kita lihat ayat yang ke-28, baca sama-sama Ibrani 12 ayat yang ke-28, firman Tuhan berkata di sana, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah apa? Kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut apa? Cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Memang dia tidak menghanguskan sekarang, tapi satu saat nanti kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab atas hidup kita di bumi ini. Karena itu kita sekarang, puji Tuhan, haleluya, 12 kali dikatakan memang dunia ini akan digoncang, tetapi saudara dan saya, kita menerima satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dari itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dan beribadah kepada Allah kita menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Apa itu ibadah yang sejati? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Mari hari-hari ini, mau saudara di rumah, saudara di tempat pekerjaan, bilang, Tuhan, aku mau beribadah kepadamu dengan cara yang berkenan. Aku mau menghormati dan takut akan Engkau. Caranya bagaimana? Mempersembahkan tubuhku yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itu ibadah yang sejati. Mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan terus berubah, saudara. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai engkau keluar dari kerajaan yang tidak tergoncang. Hanya orang-orang yang mempersembahkan hidup dan tubuhnya kepada Tuhan dengan cara yang benar, merekalah yang menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu. Keadaan ke depan semakin tidak menentu, tapi firman berjanji, kita orang-orang yang dikuduskan Tuhan, orang-orang yang rohnya disempurnakan, tadi dikatakan di atas, kita orang-orang yang telah dikumpulkan oleh Tuhan, kita berada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncang. Karena itu sekalipun dunia ini berlalu,
kita tidak perlu takut. Ada jaminan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Bapa kita yang memberikan kita janji ya dan amin, dan Dia tidak pernah berubah. Mari kita bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita bersyukur saudara, karena Dia bukan lagi api yang datang yang menakutkan kita. Kita bersyukur kasih karunia Kristus datang dalam hidup kita, sehingga kita boleh diterima menjadi kumpulan orang-orang yang dibenarkan. Tapi ingat, ini sebuah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai kita menolak firman Tuhan. Katakan hari ini, Tuhan, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mengucap syukur diterima menjadi anak-anak Allah. Sebagai suami-suami kami mau hidup berkenan. Sebagai istri kami mau hidup berkenan. Kami persembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Bapa. Kalau ada di antara kami yang masih ada dalam dosa hari ini, datang kepada Tuhan, akui dosamu saudara. Sebab Dia Tuhan yang menerima setiap kita yang mau datang mengaku dosa. Berbahagialah orang yang mengakui dosanya dan diampuni. Kasih karunia-Nya begitu besar bagi kita. Hari ini biar kita mau bilang, Tuhan, kami mau buang segala amarah, segala kebencian, kepahitan, kenajisan, percabulan, apapun yang tidak berkenan. Mari introspeksi diri di hadapan Tuhan saudara. Dan biar nama Tuhan saja dipermuliakan lewat hidup kita. Dan hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati firman Tuhan, katakan bersama.